Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Kali ini untuk mapel fisika akan membahas tentang elektrostatik dengan subbahasan medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi ini ada muatan Q, maka daerah di sekitar ini selama masih dipengaruhi gaya listrik, mereka berada di daerah medan listrik. Besarnya gaya listrik yang dialami muatan listrik di dalam medan listrik perbesar muatan itu sendiri disebut kuat medan listrik. Kita lanjut tentang kuat medan listrik. Benda bermuatan Q, ini ya, benda bermuatan Q didekatkan benda uji bermuatan Q yang ini kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan Q ini dibagi besar muatan uji. Rumusnya E sama dengan F per Q. Terus F-nya diganti K kali Q per R kuadrat dibagi Q, sehingga hasilnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi E tetap berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi besarnya E ditentukan oleh besar muatan dan jarak suatu titik dari muatan. Kita lanjut. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q juga, yang satu kecil yang Q besar, maka akan timbul E1. Kalau jaraknya dirubah menjadi R2, maka timbul E2. Dari ilustrasi ini, kalau jaraknya diperbesar, E-nya menjadi kecil. Kenapa? Karena E berbanding dengan kuadrat jarak R. Kita lanjut. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik untuk muatan positif meninggalkan muatan, artinya keluar. Sedangkan arah garis gaya listrik untuk muatan negatif menuju muatan, artinya masuk. Kerapatan garis gaya ditentukan oleh besar kecilnya muatan. Semakin besar muatan listrik, semakin rapat garis gayanya. Garis gaya listrik tidak pernah berpotongan satu sama lain. Interaksi garis gaya listrik antara dua muatan listrik negatif yang sama-sama masuk. Ini untuk listrik negatif. Kemudian yang ini adalah untuk listrik positif, sama-sama keluar. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk lihat, ini garis-garis gaya untuk muatan positif dan negatif, nyambung ya. Kalau yang tadi ini adalah tidak nyambung, tapi kalau yang ini nyambung. Nah, superposisi garis gaya antara dua muatan listrik. Ini ada yang satu positif, yang satu negatif.
bagaimana garis gaya di titik P. E di titik P akibat muatan positif. Kemudian lanjut, E di titik P akibat muatan negatif. Superposisinya adalah seperti ini. Kita lihat lagi di titik yang lain, di titik H ini ya, E akibat muatan positif, E akibat muatan negatif, maka superposisinya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat garis-garis gayanya, hubungannya dengan ini. Nah ini muatan P di sini, jadi pas melalui garis gaya sesuai ya. Ini merupakan garis singgung pada lintasan garis gaya. Nah ini yang merah ini adalah E muatan negatif, yang biru E muatan positif, yang hitam adalah superposisi garis gaya antara muatan negatif dan positif. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sama-sama muatan positif, tadi negatif dan positif, sekarang yang sama-sama positif. E1 oleh muatan 1, E muatan positif. Lanjut, E yang oleh muatan kedua, kemudian ini adalah E totalnya, E di titik P. Lanjut, kita lihat yang di H, E muatan akibat muatan pertama, kemudian E akibat muatan kedua, kemudian ini adalah E totalnya di muatan di titik H. Kemudian kita lihat garis-garis gayanya, bagaimana untuk vektor E di titik P dan E di titik H. Ya, merupakan garis singgung ya untuk garis gaya. Kalau kita lanjut, kita letakkan di mana saja. Nah ini ya, ini adalah vektor E oleh muatan pertama dan muatan kedua, yang hitam itu adalah vektor superposisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini. Ada muatan Q1 dan Q2, kemudian ada titik P. Resultannya, E di titik P berapa? Bagaimana caranya? Jadi timbul E1, timbul E2. Ini adalah E di titik P. Caranya E sama dengan E1 ditambah E2. Karena kuat medan listrik merupakan besaran vektor, maka E kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 kali E2 cos alpha. Cos alpha ini ya, sudutnya ini. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut. Nah, ini contoh. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrocoulomb besar, dan arah medan listrik pada titik A adalah titik-titik bila diketahui K 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per coulomb kuadrat dan 1 mikrocoulomb 10 pangkat min 6. Pertama digambar. Nah, setelah itu kita hitung. Kita lihat, kita hitung ya. Di sini R sama dengan 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus Hi sama dengan 10 mikrocoulomb sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb. E nya sama dengan K Hi per R kuadrat. K nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Hi nya kita masukkan 10
kali 10 pangkat min 6. R nya kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jadinya adalah 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Ini sama dengan 9 dibagi 25 kalikan 4 100, jadi 0,36 kali 10 pangkat 8 atau 3,6 10 pangkat 7 Newton per kolom ya, Newton per kolom. Ya, itu untuk contoh 1. Kalau masih bingung, diulang-ulang atau didiamkan dulu, dipahami. Lanjut contoh kedua. Jika kuat medan titik pada sebuah titik yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan positif adalah 100 Newton per kolom, hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak sebesar 6 cm dari muatan tersebut. Maka digambar dulu ya seperti ini, sehingga setelah itu kita tulis E1 sama dengan V per R1 kuadrat, terus E2 K per R2 kuadrat. Nah, kaki kan besaran yang sama, sehingga kalau dilihat ke sini ya, K kali H sama dengan K kali V. Yang satu adalah K kali V itu adalah E1 kali R1 kuadrat, yang satu adalah E2 kali R2 kuadrat. E1 nya 100, R1 nya satuannya karena sama ya, langsung gini boleh ini. E2 6 kuadrat karena sama ini ya. Maka E2 sama dengan 100 kali 3 kuadrat 6 kuadrat sama dengan 100 kali 1/4 sama dengan 25 Newton. Gimana? Bisa? Ya. Kita lanjut. Kalau sudah bisa, kita lanjut. Yang kedua, dua buah muatan masing-masing HA bernilai min 1 mikrokulom dan HB bernilai 4 mikrokulom. Muatannya jenisnya negatif. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 9 cm, maka letak titik yang kuat medannya 0 adalah, nah, kita gambar dulu ya, ini X, berarti ini adalah 9 min X, ini adalah E1, mestinya itu adalah EB ya, bukan E1 tapi EB, ini adalah EA. Jadi kita lihat, supaya 0 maka E totalnya harus sama dengan 0. E totalnya itu adalah ini EA ya, mestinya ini adalah EB, ini adalah EA, supaya tidak ya, EB EA. Berarti ini EB dikurang EA harus sama dengan 0, atau EB sama dengan EA.
EB nya adalah K Hi B 9 min X kuadrat sama dengan H Hi A per X kuadrat. Ini coret, ini coret. Hi A nya di situ adalah 1 mikrocoulomb, jadi 1/10 pangkat min 6 per 9 min X. Betul ya? Oh, ini sebentar ini salah. Kita lanjutkan ini ke sini ya. Hi B dulu, kita ulangi. Hi B per 9 min X kuadrat sama dengan Hi A per X kuadrat. Hi B nya adalah 4/10 pangkat min 6 9 min X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat. Kalau dicoret sehingga 4 9 min X kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat. Terus ini kita akarkan ya. Akar 2 per 9 min X 1 X, kemudian dikalikan silang 9 min X sama dengan 2X. 9 sama dengan 3X, maka X nya ketemu 3 cm. Berarti jaraknya ini adalah untuk X ini adalah di sini adalah 3 cm. Yuk, nah langsung kita teruskan. Masih ada contoh lagi ya. Nah ini adalah salah satu soal yang diminta dari temanmu di 12 IPA 1. Ini belum sampai sini tapi sudah tanya sampai sini, tidak apa-apa ya. Ya, ada muatan Hi1 10 nanocoulomb, Hi2 12 nanocoulomb, jarak kedua muatan 4 meter. Kemudian ditanyakan E di titik P yang berjarak 3 meter dari muatan pertama. Pertama kita lukis dulu E1, E2, kemudian E totalnya. Kita cari E1 nya. E1 itu sama dengan K Hi1 per R1 kuadrat. 9 10 pangkat 9, Hi1 nya 8 10 pangkat min 9, R1 nya adalah 3 kuadrat, sehingga ini saling menghilangkan. 9 kali 8 ketemu, oh ini juga saya menghilangkan, ketemu 8 Newton per coulomb. Pada 9 bagi 9 habis ya. Ini untuk E1. Kemudian kita lihat E2. E2 K Hi2 per R2 kuadrat. K nya 9 kali 10 pangkat 9, Hi2 nya 12 kali 10 pangkat min 9 karena nano, dibagi, nah R nya bukan 4 tetapi R nya di sini, ini adalah R2. Kalau ini 3, 4, ini adalah 5, ini adalah 5 kuadrat, ketemu 0,36 ya,
bagi 0,36 kali 12, maka ketemunya 0,36, ketemunya adalah 4,32 sekian gitu ya. Ini Newton per Coulomb. Terus E nya sekarang, E nya itu sama dengan akar ya, E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos 53. Dari mana 53? Itu dari sini nih. Ini sudut ini 53. Karena ini 53, berarti yang atas ini 53. Kalau yang sini 53, berarti ini juga 53. E1 nya sama dengan ini, nanti agak pecah. Ini kalau pakai vektor satuan lebih mudah ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena kamu belum kenal vektor satuan. 8 kuadrat ditambah 4,32 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 3,2 cos 53 itu adalah 3/5. 3/5. Jadi hasilnya 64, kita hitung, ditambah di sini nanti ada pembulatan 12, 18,6 ditambah 41,47, ketemunya sama dengan 124,13. Hasilnya adalah 11,14 Newton per Coulomb. Ya, ini untuk jawaban E nya. Kemudian berapa besar sudut yang diciptakan resultan E di TP? Maka kamu harus cari EY nya. EY itu sama dengan E2 sin 37 ditambah E1, karena E2Y itu E2Y tambah E1Y. Jadi kita langsung aja, E2Y itu adalah E2 sin 37. E2 nya adalah 4,32, sin 37 nya adalah 3,5. Nah, sin 37 nya cos 53 ya, 3/5 plus E1 nya adalah 8, maka ketemunya ini adalah kalau dihitung semuanya 10,59. Ini Newton per Coulomb. Nah, sudutnya ya, EY itu sama dengan E cos. Nah, EY itu sama E cos ya. Ini kita kasih misalkan ini kita kasih theta ya. EY itu E cos theta 10,59 koma
sama dengan 11,14 cos theta, sehingga sebentar, cos theta 10,59 dibagi 11,14, hasilnya ya ini adalah 0,950807. Nah, kita supaya agak kita lihat sini ya. Nah, maka tetanya sama dengan berapa itu? 18,04 derajat. Yang ditanyakan ini adalah sudut yang diciptakan selang terhadap suku X. Nah, berarti gamanya ini adalah theta plus 90. Kenapa plus 90? Terhadap suku X di sini. Jadi sudut X ini seret. Nah, ini adalah gamma. Berarti 18,04 plus 90, ketemunya 108,04 derajat. Ya, saya kira sini ya untuk pengetahuan aja kalau agak sulit. Jadi yang wajib yang 3 tadi ya. Kalau ini memang ini mungkin konsumsi universitas ini ya, tapi tidak apa-apa untuk dipahami. Kalau masih sulit diulang-ulang lagi, masih sulit diulang-ulang lagi ya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.